Mereka punya tim Ya. yang memang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi masing-masing. Jadi ada tim yang menyebarkan propaganda, Ya. ada tim yang memang melihat bahwa ada beberapa golongan masyarakat yang termakan propagandanya Ya. sehingga dimasukkan ke dalam Legitimasi itu. legitimasi yang Ya, tadi dalam didoktrin grup-grup dulu. kecil. Ya, grup kecil itu. Kalau sudah propaganda, mereka kemudian tahap legitimasi, penguatan kader, lalu tahap penyerangan. Nah, penyerangan ini sudah proaktif menyerang. Baik itu perintah untuk menyerang secara fisik, misalnya melakukan pengeboman, penusukan, penyerangan pos polisi, ataupun penyerangan secara online. Nah, penyerangan online misalnya cyber attack ya, yang sampaikan Mas Ariandi, ketahanan keluarga. Mari kontrol anak-anak kita, adik-adik kita, tanya mereka ini buka situs apa, mereka kalau mencari satu pemahaman itu grupnya apa punya Telegram channel tertutup. Nah, ini perlu dikuatkan kepada setiap keluarga agar tidak risih ketika mengecek gadget atau laptop dari anak. Kejahatan siber, aksi terorisme, cyber terorisme, dan banyak kejahatan-kejahatan siber lainnya berada di media sosial, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Serta hoax propaganda yang masif belakangan ini kerap terjadi di Indonesia. Apa sebabnya dan apa yang melatar belakangi kejahatan siber itu begitu masif terjadi di era modern saat ini dengan pertumbuhan transformasi digital? Kita akan bahas dalam edisi spesial Podkamsimas, Podcast Keamanan Siber untuk Masyarakat. Saya kedatangan seorang teman lama yang cukup lama tidak bertemu. Saya ingin tahu bagaimana pandangan seorang ahli intelijen, ahli terorisme yang sudah banyak beredar di media massa dan media online, memberikan tanggapan dan lain sebagainya. Mas Ridwan, apa kabar, Mas? Baik-baik, Mas Ariandi. Waduh, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Terima kasih, Mas. Kita akhirnya bisa ketemu lagi Iya, setelah sekian lama tidak berdiskusi. Jadi ketika ketemu akhirnya berdiskusinya langsung di podcast. Sibuk terakhir setelah dari S2 UI Kajian Intelijen. Ya, kebetulan kami memang fokusnya di kontraterorisme. Jadi kami mempunyai lembaga kajian think tank namanya The Indonesia Intelligence Institute. Ini digawangi oleh alumni S2 Kajian Intelijen UI yang ya tentu saja karena kami ini juga berpartner ya dengan beberapa teman-teman di government, baik itu di Lemhanas, bahkan ada juga kerjasama dengan instansi yang lain, misalnya Kominfo dan yang lainnya. Ya gitulah aktivitas sementara. Aktivitas mendirikan lembaga kajian setelah keluar dari UI bersama teman-teman di UI. Pandangan dan realita kehidupan masyarakat, realitas sosial di tahun 2023, ada perbedaan nggak, Mas, dengan tahun-tahun sebelumnya? Atau bahkan saat pandemi COVID-19, pergerakan cyber terrorism di semua platform media online? Ya, sebenarnya cyber terorisme ini kan sebelum pandemi sudah ada ya, sebelum COVID. Bahkan pada tahun 2014, pada saat pertama kali ISIS itu dideklarasikan, mereka kan juga secara maksimal memanfaatkan cyber sebagai sarana propaganda. Bahkan mereka itu membuat film-film propagandanya itu kelas high advance gitu. Jadi ya mirip-mirip inilah studio Hollywood gitu. Pakai sound effect dan sebagainya untuk menarik minat dari simpatisan mereka di seluruh dunia. Itu 2014. Serius mereka sangat untuk serius melakukan propaganda. Mereka punya beberapa kantor media ya, ada Al Hayat Media Center, ada Anmak itu kayak buletin, kemudian ada Annaba, macam-macam. Tapi itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi, pada 2014, kejayaan propaganda mereka itu 2016. Nah pada saat ISIS itu kemudian berhasil dikalahkan oleh pasukan koalisi, pada tahun 2018, pertengahan 2018, ketika mereka kehilangan basis terakhir mereka di Palmyra, di Suriah, maka kemudian mereka berubah menjadi full online. Jadi sekarang ISIS ini namanya cyber khalifat. Justru itu lebih berbahaya. Cyber, ya. Jadi mereka sudah tidak lagi punya ini, Mas Ariandi, punya teritorial nggak ada. Jadi mereka beroperasinya, teritori mereka itu cyber. Jadi mereka masih berkomunikasi, ada provinsi-provinsi ya, mereka mengistilahkannya kan provinsi. Ada provinsi Asia Selatan, termasuk Indonesia, itu provinsi Asia Tenggara,
Filipina Selatan, tapi itu dikendalikan menggunakan ranah media cyber. Full di media cyber setelah pandemi COVID-19. Apalagi setelah COVID, lebih-lebih. Jadi kan mereka hilang basis itu 2018, COVID kita Maret ya, Maret 2020. Nah setelah COVID itu perekrutan, propaganda, termasuk penguatan, ya. Jadi mereka ini 3 tahap. Pertama, propaganda itu disebarkan untuk menarik simpatisan umum, ya. Ini narasi-narasi umum, misalnya kegagalan demokrasi mengatasi kemiskinan, gitu. Itu kan propaganda. Kegagalan NKRI mengatasi problem-problem hukum, misalnya korupsi. Korupsi masih banyak nih, sebabnya gagal mengaplikasi hukum Islam. Nah, masuk di situ, ini propaganda untuk umum. Lalu dari situ nanti disaring dia. Disaring, yang berminat akan diarahkan ke website khusus yang lebih spesifik atau ke channel-channel Telegram. Channel-channel diskusi di platform Telegram. Nah, dari situ nanti mereka masuk ke tahap kedua. Yang pertama propagasi, yang kedua itu legitimasi. Tahap legitimasi adalah mereka memberikan semacam kiat-kiat atau tips ketika ide-ide mereka di-challenge orang. Gitu. Jadi misalnya ada orang bilang, wah khilafah ini sudah old school, gitu. Khilafah sudah nggak relevan dengan zaman. Jawabannya apa? Mereka siapkan. Gitu loh. Wah, nggak boleh nih ada pemerintahan melanggar hukum di NKRI. Jawabannya apa? Nah ini tahap legitimasi. Tetapi ini di ranah yang lebih close, lebih tertutup. Kemudian yang ketiga adalah pada ranah insinuasi atau penyerangan. Kalau sudah propaganda, mereka kemudian tahap legitimasi, penguatan kader, lalu tahap penyerangan. Nah penyerangan ini sudah proaktif menyerang. Baik itu perintah untuk menyerang secara fisik, misalnya melakukan pengeboman, penusukan, penyerangan pos polisi, ataupun penyerangan secara online. Nah, penyerangan online misalnya cyber attack ya, menghack satu situs pemerintah misalnya, atau DDoS di salah satu device gitu, mengganti tampilan muka situs-situs pemerintah. Itu sudah tahap ketiga. Nah, 3 tahap ini berjalan terus sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi memang mereka secara masif kegiatan di cyber terrorism itu benar-benar dilatih sampai disiapkan pertanyaan tadi dalam bentuk pelatihan-pelatihan terhadap kader-kader yang ada dalam ruang lingkup yang lebih spesifik. Ya, betul. Jadi mereka di ranah cyber itu ada ranah umum. Itu tadi yang saya sampaikan disebar untuk umum di Facebook group atau di Twitter gitu kan, menggunakan platform-platform umum, tetapi ada yang diskusi tertutup tadi di Telegram channel, di Signal Group, atau di Trema. Mereka menggunakan beberapa aplikasi. Artinya akan ada banyak konten yang diproduksi oleh mereka. Betul. Nah, kalau kita ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa ada loh beberapa ciri-ciri konten yang digolongkan kepada ranah cyber terrorism. Nah, cara mengidentifikasinya bagaimana, Mas? Oke, jadi cara identifikasi konten ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah tadi, pada tahap propaganda. Itu sudah kelihatan. Tahap propaganda itu biasanya mereka melakukan perbandingan yang tidak apple to apple. Misalnya begini, mereka membandingkan misalnya, lebih hebat mana Jokowi dengan Nabi Muhammad. Ini kan nggak apple to apple dong. Jokowi presiden dibandingkan dengan Rasulullah, kan nggak apple to apple. Harusnya kalau Jokowi, ya dia dibandingkan dengan Joe Biden atau Xi Jinping gitu kan, sesama presiden. Tapi memang itu sengaja. Memang sengaja sehingga kemudian orang-orang awam itu menjadi terjebak dalam propaganda mereka. Misalnya begini, lebih mulia mana sih Undang-Undang Dasar 1945 dengan Al-Quran? Perbandingan yang benar-benar kontras. Iya, perbandingan kontras dan mau nggak mau orang awam akan menjawab, ya Al-Quran dong. Padahal nggak bisa dibandingkan, ini kitab suci. Sementara yang ini kan undang-undang ini kan kesepakatan parlemen, kesepakatan manusia. Dan nggak bisa dibandingkan seperti itu. Dan targetnya orang awam. Targetnya orang awam. Nah dari situ kan nanti kelihatan nih, mana yang kemudian engage dalam interaksi diskusi itu. Nah yang engage itu kemudian nanti dilakukan pendekatan personal atau man-to-man approach terhadap akun-akun atau mereka yang sudah mengkomeni platform itu, langsung diarahkan ke tadi website khusus atau langsung di-invite ke sebuah grup. Jadi mereka punya tim yang memang bekerja sesuai dengan
tugas dan Tugas, fungsinya. fungsi masing-masing. Jadi ada tim yang menyebarkan propaganda, Ya. ada tim yang memang melihat bahwa ada beberapa golongan masyarakat yang termakan propagandanya Ya. sehingga dimasukkan ke dalam Legitimasi itu. legitimasi yang Ya, tadi dalam didoktrin grup-grup dulu. kecil. Ya, grup kecil itu. Kalau kita berbicara bahwa masyarakat nih secara umum yang menjadi target, masyarakat yang seperti apa yang sangat mudah atau kita bisa identifikasi yang paling mudah untuk terpengaruh propaganda cyber terorisme? Iya, sekarang tentu saja generasi milenial akhir dan generasi Z ya, zilenial. Karena mereka ini kan ibaratnya sangat haus dengan informasi-informasi itu. Nah, masalahnya begini, ini juga salah satu catatan khusus buat kita semua ya. Ketika misalnya anak-anak muda ini membutuhkan narasi-narasi keislaman begitu ya. Mereka ketika mencari bahan bertemu dengan situs-situs itu. Bukan bertemu dengan situs-situs yang Islam moderat gitu. Teman-teman Muhammadiyah, teman-teman NU, ini kritik juga. Saya sering berulang kali diskusi dengan teman-teman PBNU, teman-teman Muhammadiyah. Kalau saya bahasanya sederhana gini, Mas Ariandi. Ada orang nih kelaparan. Masuk ke sebuah restoran, dia sangat lapar. Dia minta buku menu. Menunya gitu. Begitu menunya diantar oleh pelayan, itu yang di situ itu menu-menunya jihad, menu ISIS, menu bolehkah kita melempar seorang gay dari atap rumah, gitu-gitu, yang gitu-gitu. Sementara menu-menu yang umum, menu-menu moderat seperti ya tentang kebersihan, tentang profesionalisme kerja, disiplin itu nggak masuk, gitu. Sehingga karena dia lapar masuknya ke menu itu. Karena tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, Nah, atau sedikit sekali pilihan. Nah, ini juga salah satu kritik. Moga-moga teman-teman dari Muhammadiyah dan NU yang pimpinan-pimpinan mereka nonton podcast kita, untuk kemudian secara bersemangat menciptakan situs-situs, ya kan, situs-situs, platform-platform dari ormas-ormas moderat yang mengantisipasi atau bahasa sederhananya kontra propaganda dari website-website mereka, gitu. Sehingga ketika ada anak muda yang haus dengan narasi keislaman, dia bertanya itu ke situs yang benar, bukan ke mereka. Karena begitu bertanya ke mereka, akan digiring masuk ke diskusi tertutup. Dan begitu dia diskusi tertutup, sudah masuk tahap legitimasi, sulit kita menariknya. Ketika sudah masuk ke tahap legitimasi Ya. itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tadi mereka akhirnya ketika mencari informasi dan masuknya ke informasi dalam ranah cyber terrorism, Ya. artinya banyak konten yang diciptakan oleh mereka sehingga konten itu tersebar luas di semua platform media. Ya. Sehingga ketika klik pertama kali yang muncul itu dulu pertama Yes. kali. Ya. Artinya ada konten yang memang Islam moderat itu berarti kurang memproduksi konten untuk ada tapi melakukan kurang. Oke. Iya, ada tapi kurang. Jadi gini, kalau kita lihat penanganan terorisme termasuk terorisme siber di Indonesia ini kan ada dua pendekatan ya. Ada pendekatan bahasa kami negatif. Pendekatan negatif itu dengan pendekatan hukum total. Misalnya take down situs gitu. Ya. Itu kan pendekatan keras ya. Oh, ini ada situs radikal nih mengarah ke terorisme, take down. Mengarah ke ini, take down. Ini oke, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka akan membuat situs baru. Apalagi rata-rata mereka menggunakan platform-platform gratisan itu. Blogspot, WordPress yang gratis-gratis gitu. Jadi nanti hilang satu, nanti tumbuh 1000. Kalau sekarang misalnya kita search aja, misalnya ceramah-ceramah atau ideologi dari pimpinan mereka, misalnya Aman Abdurrahman gitu. Kita googling aja, pakai Google biasa. amanabdurrahman.amr atau Itu Aman. muncul. Suaranya, rekamannya, misalnya tentang gaji PNS itu haram. Keluarlah dari TNI, keluarlah dari Polri karena Anda memakan uang haram. Masih ada. Dan itu padahal amannya di penjara ya, menunggu hukuman mati. Dan itu kemudian di-download, disirkulasikan ke grup-grup tertutup, menggunakan Telegram channel, menggunakan Trema, menggunakan Signal, sehingga indoktrinasi berjalan terus. Meskipun orangnya sudah di penjara. Orangnya sudah di Nusa Kambangan, gitu. Narasinya masih bergerak, masih bisa digunakan suaranya itu, karena ini rekaman suara, rekaman pengajian, 1 jam, 1,5 jam, itu bisa untuk membuat menyadarkan orang kader baru, gitu. Nah, maka saya dan beberapa teman-teman, misalnya Mas Nurhuda Ismail di Singapura, RSS, Raja Ratnam, mencoba menawarkan pendekatan yang kedua, pendekatan positifis. Pendekatan positifis ini adalah menggunakan mantan-mantan teroris untuk menjadi credible voice. Mereka bicara di ranah siber, tapi mereka pernah
gitu. Jadi kalau saya ini kan ya saya belajar di kampus. Saya belajar metodologinya, S2 Intel, S2 terorisme misalnya, mempelajari itu. Tapi kan tidak terlibat langsung. Saya orang luar nih, ngamatin. Nah, kalau mantan teroris yang dia pernah menjadi teroris, pernah ditangkap Densus, pernah dipenjara, pernah ke Suriah, pernah menjalani camp di ISIS sana langsung, mereka bisa cerita. Artinya ada pengalaman secara empiris. Yes, pengalaman empiris dan itu credible voice. Nah, itu kemudian kami buatkan semacam website, namanya Ruang Ngobrol. ruangobrol.id, itu salah satu websitenya untuk kemudian memberikan sarana kepada mereka-mereka mantan napi terorisme yang sudah kembali ke jalan yang benar gitu, untuk sharing pengalamannya supaya orang awam ini tidak tertarik dengan propaganda yang sebelah sono. Gitu. Misalnya gini, secara sederhana. Oh, datanglah ke ISIS, itu negaranya keren, di sana lifestyle-nya bagus, pendidikannya bagus, kesehatan anak-anak terjamin, akan dapat santunan beras dan sebagainya. Itu kan propagandanya. Begitu yang pulang dari Suriah ngomong langsung, itu langsung nol. Kenapa? Karena dia bisa cerita betapa mereka di sana disia-siakan, nggak punya rumah, cuma tenda sederhana, nggak bisa makan, anak-anaknya bingung, nggak bisa cari susu. Jadi antara propaganda welfare state versi ISIS dengan real, pengalaman real yang mereka jalani di Suriah itu. Sehingga masyarakat kan, oh ya ini berarti bohong nih propagandanya. Yang benar yang ini, yang dia pernah ke Suriah dan sudah balik lagi dan dia bisa cerita. Apakah itu efektif, Mas? Dua-duanya harus berjalan ya, antara penegakan hukum, terutama di ranah siber. Misalnya dengan patroli cyber, takedown, kemudian kerjasama dengan misalnya penyedia platform, ya. Nah, itu tetap berjalan. Tetapi ya sebagai sebuah ikhtiar, positive action ini sebagai ibaratnya sebagai vaksin gitu. Ya, kalau ibaratnya sebagai vaksin, sebagai memperkuat imunitas sehingga kemudian cerita-cerita ini bisa digunakan juga sebagai bahan untuk mengcounter mereka. Banyak suara-suara sumbang di tengah-tengah masyarakat. Ya. Terkait dengan pro kontra kembalinya mantan napi teroris dari luar negeri. Banyak juga yang tidak setuju tentunya, menyayangkan bahwa mereka akan kembali lagi seperti itu. Ada ungkapan begitu. Ada ungkapan bahwa sejarahnya akan terus berulang. Jadi tidak perlu ketika mereka sudah sampai ke luar negeri, tidak perlu dipulangkan lagi ke Indonesia karena akan menjadi beban. Karena kemungkinan dia akan kembali lagi juga cukup besar. Nah, Mas Ridwan melihat hal itu seperti apa? Ya. Ini ada dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan keras ya, atau hard approach yang mengatakan bahwa mereka kan kalau ke sana berarti kewarganegaraannya sudah ditinggalkan. Betul. Berarti mereka sudah menjadi foreign terrorist fighter (FTF). Dengan demikian kena undang-undang imigrasi. Dengan demikian dia bukan WNI lagi. Berarti kita nggak usah mengurusi mereka lagi. Atau yang kedua, mereka ini bagaimanapun juga lahir di Indonesia tapi tersesat. Jadi mesti diselamatkan, mesti disembuhkan. Nah, kami mencoba melakukan pendekatan kepada mereka yang sudah berhasil dipulangkan. Jadi ada yang belum berhasil, masih banyak. Di Camp Al-Hol itu orang Indonesia itu 237 tahun lalu datanya. Masih di sana, di Suriah. Nah, sementara yang sudah dipulangkan, mereka kan disidang dulu. Disidangkan, kalau mereka masuk dengan delik undang-undang teror, mereka masuk penjara dulu. Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Kalau mereka misalnya tidak terbukti, maka mereka direhab di Balai Rehabilitasi di Jakarta Timur itu, Balai Rehabilitasi Sosial. Di sana 3 bulan, baru setelah itu keluar lagi. Nah, mereka-mereka ini yang sebagian dari mereka yang kemudian kembali ke NKRI, mengakui kembali Pancasila, mencabut kembali baiat mereka kepada ISIS, ini yang kemudian kita coba dekati menjadi agen-agen credible voice. Dan mereka setuju? Setuju. Sekarang program ini masih terus berjalan ya, tapi sudah sekitar 14 mantan napiter yang ada 14 yang secara aktif terlibat untuk menulis, bicara di situs kita, gitu, menceritakan pengalaman mereka lah. Memproduksi konten yang tadi disampaikan bahwa untuk kontra propaganda itu. Betul. Bahwa ada kejadian real di luar negeri ketika mereka bergabung, ternyata tidak seperti apa yang disampaikan oleh propaganda-propaganda yang tadi tersebar masif itu. Nah, jejak digital itu kan tidak bisa dihapus, Mas. Pasti tahu, bisa dilacak dan lain-lain. Tadi kalau Mas Ridwan sampaikan bahwa
pendekatannya, ada pendekatan negativisme, ada pendekatan positivisme. Nah, harusnya kan bisa dilacak. Kesulitannya apa? Ketika seseorang sudah dipenjara, tapi suara-suaranya masih bisa besar mempropaganda orang di media, di Google kita cek dan lain-lain, sehingga banyak juga orang terpengaruh. Artinya kan tidak menjadi sebuah jalan akhir. Ketika seseorang yang menjadi terorisme itu sudah dihukum, tapi masih bisa didengarkan suaranya, masih bisa dibaca propagandanya oleh masyarakat umum. Artinya tidak menutup kemungkinan juga bahwa akan ada orang-orang baru pengganti dia. Ya, betul. Dan perekrutannya terus berjalan. Dengan demikian ada problem di penindakan di situ. Nah, ini salah satunya. Salah satunya adalah karena kita belum punya semacam one door policy terkait dengan cyber terrorism. Sekarang Densus 88 misalnya punya divisi cyber. Kemudian Bareskrim punya cybercrime. Ini sama-sama polisi ya. Kemudian BSSN mempunyai kemampuan itu. BIN mempunyai kemampuan cyber juga, ada kedeputian tentang cyber di sana. Dan beberapa institusi lain, misalnya BAIS ada satuan cybernya juga. Tetapi dengan keahlian masing-masing itu kami belum melihat ya, kami akademisi di luar sebagai pengamat, kita belum melihat ada semacam satu kesatuan yang terkendali secara satu pintu khusus untuk mengatasi propaganda cyber terorisme ini. Ini menjadi pertanyaan, ini nanti jadi ranahnya siapa, gitu kan? Siapa yang paling bertanggung jawab? Siapa yang kemudian paling bertanggung jawab? Apakah ini BNPT? BNPT ketika kami diskusi, oh enggak mas, kita ini tanggung jawabnya setelah mereka tertangkap. Oh justru setelah tertangkap? Setelah tertangkap, mereka bertanggung jawab untuk deradikalisasi atau sebelum mereka jadi teroris dengan pencegahan. Jadi kan ada dua dia. Sementara untuk penindakan bukan di BNPT, penindakan di Densus, itu kan. Begitu di Densus, wah kita ngejar yang existing aja nggak terkejar semua, masih ongoing. Apalagi harus patroli cyber. Jadi ini ada problem-problem nih di masing-masing institusi. Nah, saya kira perlu nih semacam goodwill atau breakthrough ya, mungkin bisa diinisiasi oleh BSSN karena bagaimanapun kan BSSN kan mempunyai kewenangan juga dalam ranah mengamankan cyber. Karena konteksnya adalah terorisme ini mengganggu ranah cyber, mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berselancar di dunia maya. Apalagi tadi disampaikan bahwa ISIS tidak punya teritori nyata lagi ya. Betul. Jadi, teritorinya di semuanya cyber. Betul. Cyber. Teritorinya udah nggak di land, tapi sudah berpindah ke ranah digital. Semuanya di ranah digital. Di ranah digital. Kalau sebagai pengamat terorisme, Mas Ridwan, bahwa ketika melihat regulasi yang ada di Indonesia, sudah kuatkah? Ya, undang-undang terbaru 5 tahun 2018, Undang-Undang 5 2018 itu sebenarnya lebih memperkuat pada proses penyidikan ya. Jadi yang sebelumnya 7 hari menjadi 14 hari. Kemudian data intelijen atau analisa intelijen bisa menjadi salah satu barang bukti. Tetapi dalam konteks cyber seperti yang kita diskusikan hari ini, itu belum cukup kuat. Belum cukup kuat untuk kemudian secara proaktif misalnya melakukan penangkapan terhadap propaganda di website. Ini contoh lah. Ada seorang ulama dalam tanda petik bicara tentang kehebatan khilafah untuk menggantikan sistem hukum Indonesia. Di YouTube. Itu yang nonton 1,2 juta view. 1,2 juta view? 1,2 juta view. Itu baru satu channel. Channelnya banyak banget. Kami punya listingnya. Ini gerakan Hizbut Tahrir. Mereka bukan teroris, tapi mereka sudah gerakan terlarang dong. Sudah ada perpres untuk melarang gerakan itu kan. Tapi mereka masih bisa melakukan propaganda itu di ranah YouTube. Dan ketika kemudian kita tunjukkan misalnya ke teman-teman penegak hukum, mereka kebingungan nih. Mau ditangkap, nanti kena pakai undang-undang apa, mau pakai ITE atau mau pakai teror. Mereka belum dapat konstruksinya. Padahal itu mereka tiap hari 3 video, Mas. Setiap hari produksinya 3 video? Setiap hari produksi 3 video dan tidak cuma satu channel loh. Ada mungkin sekitar 40 sampai 50 channel. Yang teridentifikasi oleh Mas Ridwan dan teman-teman? Teridentifikasi oleh tim kita bahwa ini adalah propaganda khilafah versi Hizbut Tahrir yang menggantikan sistem hukum Indonesia menjadi sistem khilafah sebagaimana yang sudah dilarang oleh Perpres. Kan patokannya itu. Hizbut Tahrir sudah dilarang dengan Perpres. Nah, ini baru yang itu. Belum tadi yang propaganda pro ISIS. Ada juga. Di YouTube juga ada.
mereka mengatakan bahwa kita harus kembali menghidupkan khilafah versi ISIS, itu muncul juga. Nah, kan sebenarnya ada IP address di situ, ada email di situ, dengan kemampuan penegak hukum kan bisa di-track, bisa dilacak gitu, bisa ditangkap. Kenapa itu tidak dilakukan? Tadi kalau menyinggung bahwa regulasinya masih belum kuat tadi. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah harus ada undang-undang yang tercipta untuk tadi kebingungan tadi bahwa mau kalau ditangkap dengan pasal apa, dengan dakwaan apa dan lain-lain. Apakah perlu undang-undang yang kiranya itu bisa melihat, karena kampanye pasti secara pribadi. Karena ketika organisasinya dilarang, dia berpisah dari organisasinya, terus kampanye secara pribadi, tapi isinya kurang lebih sama. Betul. Dan nama-nama baru ya. Nama-nama baru kan mereka sekarang menggunakan nama-nama yang menghindari kata-kata Hizbut Tahrir gitu. Nah, saya kira perlu ada penambahan pasal ya, mungkin revisi di Undang-Undang 5 2018 tentang terorisme, atau penambahan pasal di Undang-Undang ITE. Bisa juga kalau mau diinisiasi semacam semacam perpu begitu, atau semacam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk khusus mengatur tentang penanganan terhadap cyberterorisme. Misalnya begini, BSSN duduk satu meja dengan BNPT, duduk satu meja dengan Mabes Polri, duduk satu meja dengan Kominfo, merumuskan apakah perpres di situ untuk kemudian nanti ditetapkan sebagai dasar satu tim itu bergerak. Nah, dengan demikian, ketika ada urusan tentang propaganda cyber, baik itu baru propaganda maupun sudah melakukan serangan, insinuasi tadi, sudah melakukan hacking, sudah melakukan perintah menyerang, itu langsung bisa ditangani oleh lintas instansi tadi. Kan punya kemampuan masing-masing, punya keahlian masing-masing di situ. Nah, ini saya kira bisa diinisiasi ya, apalagi kita ini bentar lagi kan pemilu nih Mas. Kurang lebih 10 bulan. Kalau kemudian narasi politik identitas masuk, kemudian narasi-narasi anti NKRI-nya masih ada, pasti akan mengganggu stabilitas pemilu. Masyarakat jadi nggak nyaman lah gitu. Kita masih ingat lah beberapa kasus yang lalu, misalnya Pilkada DKI gitu kan, Pilpres 2019 kan masih juga ada tuh narasi-narasi hoax, narasi-narasi kebencian berdasarkan SARA itu. Nah, di situ mereka juga menunggu-nunggu tuh kelompok-kelompok teror ini. Menunggu-nunggu momentum seperti itu, mereka nebeng di situ. Menumpangi itu untuk mencari kader-kader baru. Dilihat dari simpatisan-simpatisan yang kira-kira termakan oleh propaganda mereka. Jadi pemilu juga menjadi ajang bagi mereka untuk menampakkan diri atau merekrut kader-kader baru. Iya, mereka berkepentingan agar pemilu gagal. Dengan demikian, mereka bisa bilang bahwa, loh, lihat, sistem demokrasi nggak kompatibel kok dengan Indonesia. Harus diganti sistem ini. Gagal. Tidak mensejahterakan masyarakat, tidak mensejahterakan umat, gitu kan. Mereka masuk di situ. Kalau dari yang lebih ekstrim lagi, memang kalau ISIS kan mereka memang anti negara ya. Mereka sudah benar-benar menganggap bahwa mereka ini punya negara sendiri gitu. Halunya sudah levelnya sudah seperti itu. Sudah punya khilafah sendiri, mereka tidak mengakui presiden kita gitu. Identifikasi Mas Ridwan nih. Kita bisa lihat bahwa berapa besar sih populasi mereka, Mas? Oke. Ini kalau dari sisi kader ya. Jamaah Ansarud Daulah itu penelitian kami terakhir dari mereka yang sudah dipenjara. Kemudian kita proyeksi mereka ini masih tersisa kader dan keluarga di luar. Itu sebenarnya nggak besar. Nggak nyampe 500.000. Sekitar 300-an sekian, 300.000 sekian. Ini baru JAD. Belum nanti ada JKN, Jamaah Khilafah Nusantara. Ada lagi Abu Fida, ada lagi Abu Husna. Ini masing-masing punya sel sendiri. Tetapi nggak nyampe 1 juta lah. Dibandingkan 270 juta masyarakat Indonesia. Jadi kan kecil banget, nggak nyampe 1% ya, kecil sekali. Tetapi mereka ini walaupun kecil, mereka ini militan dan nekat. Nah, mereka bisa kemudian dengan narasi mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan publik. Misalnya melakukan pengeboman, defacing situs KPU kan membuat nggak nyaman semuanya. Nah, karena mereka jumlahnya sebenarnya secara presentasi kecil, ini menjadi pertanyaan buat saya, kenapa ormas-ormas besar, misalnya kayak NU, Muhammadiyah, kemudian Persis, yang gede-gede itu PUI, kenapa kemudian tidak menciptakan satu sistem yang dalam tanda petik bisa menyembuhkan mereka ini?
Ini kan mereka ada nih orang-orangnya di penjara, di Nusa Kambangan, di Lapas Porong, di Gedung Pane, di Semarang. Ada nih mereka. Ini bisa didatangi, diajak bicara, kenapa kamu bergabung, dan seterusnya, lalu kemudian disadarkan. Tetapi, ya ini problem juga ya. Kadang-kadang begitu ini teridentifikasi sebagai teroris, berlepas tangan, gitu. Nggak mau deket-deket, gitu kan. Nggak mau deket-deket. Tapi kalau misalnya di DPR itu ada beberapa anggota DPR yang bilang bahwa terorisme ini rekayasa, terorisme ini permainan intelijen. Tapi begitu kita tanya, oke Pak, kalau terorisme permainan intelijen, saya antar yuk ke penjara yuk, ketemu Aman Abdurrahman, bikin podcast yuk, gitu. Saya pernah nawarin gitu, waktu itu ke Pak Hidayat Nur Wahid, politisi dari PKS. Kita tawarkan memang, waktu itu kami, yuk bikin podcast, nanti kerjasama, kita masukkan di YouTube, Pak Hidayat ngobrol sama Aman Abdurrahman gitu. Jadi biar adu ilmu gitu. Ya. Mereka nggak berkenan, nggak mau ya dengan berbagai macam alasan kesibukan dan sebagainya. Nah ini loh maksud saya. Kadang-kadang ada standar ganda antara bilang bahwa ini terorisme itu nggak ada, itu permainan penguasa, itu permainan intelijen. Tetapi mereka nggak mau kemudian membuktikan faktanya bahwa memang ada benar. Oh mereka di penjara, nggak usah sampai penjara. Pada saat di pengadilan saja nggak mau datang. Contoh ya, yang paling nyata, waktu penusukan Pak Wiranto, saat itu Menko Polhukam, penusukannya di Banten, dilakukan oleh salah satu sel JAD Banten, kan begitu ditusuk, masuk rumah sakit, kan langsung muncul tuh konspirasi nih, nggak mungkin, masa Menko Polhukam bisa ditusuk, oh masa penusuknya cuma pakai kunai, 50 ribuan, wah nggak mungkin nih, dan seterusnya. Tapi mereka yang bilang menuduh bahwa ini konspirasi, 2 minggu kemudian nggak mau datang ke sidangnya Abu Rara ini. Sidangnya terbuka di PN Jakpus. Gitu. Saya datang hampir setiap hari saya pantau. Saya ingin lihat nih penusuknya siapa sih, jaringan mana sih, beneran nggak sih? Dan beneran dihukum 12 tahun. Bahwa memang ada orangnya beneran gitu loh. Bukan kemudian ini misalnya, oh ini agen Intel nih biar bisa nusuk. Enggak. Fakta lapangannya memang ada. Ya, ini yang kemudian menjadi catatan ya. Kadang-kadang teman-teman yang di luar bilang bahwa terorisme ini bukan fakta, tapi mereka tidak mau secara mandiri melakukan verifikasi tuduhannya. Dan ketika ditunjukkan faktanya, mereka denial gitu, nggak mau ke penjara gitu kan. Misalnya kita bicara soal cyber website itu, nggak ada itu di teroris, nggak mungkin lah mereka bisa bikin website cyber. Ya. Kita kirim aja tuh link-link website-website di mana di situ ada rekaman-rekaman Aman Abdurrahman yang tadi aku bilang, gaji ASN haram, profesi TNI haram. Itu bisa dibuka kok, tinggal diklik. Gitu. Jadi kita kadang-kadang mau memberantas, dalam tanda petik memberantas ya, terorisme ini masih terkendala juga di internal. Baik dari politisi, teman-teman ormas, aktivis yang masih tidak sepenuh hati menganggap bahwa ini beneran ada ini orang-orang ini. Ya. Dan harus disembuhkan gitu loh. Nah tadi ketika Mas Ridwan sampaikan bahwa ada proses di mana kita bisa menyadarkan mereka yang sudah di penjara dan lain-lain. Nah yang menarik adalah ruang itu memang dibuka. Iya, dibuka. Dibuka untuk berdiskusi, menyadarkan dan deradikalisasi dan lain-lain. Iya, dibuka. BNPT malah sangat-sangat open dengan itu. Dan mengajak semua pihak. Iya. Semua pihak kalau mau monggo gitu. Deputi deradikalisasi, Direktur Deradikalisasi BNPT. Sekarang Pak Brigjen Ahmad Nur Wahid itu sangat terbuka. Sebelumnya Prof Irfan Idris, sekarang Prof Irfan Direktur Pencegahan. Itu sangat terbuka. Kalau misalnya ada dari Ormas, Muhammadiyah, NU atau yang lain mau ikut ke penjara, mau ikut membina, mau ikut diskusi, mau ikut menyantuni istri-istri mereka yang di luar. Kan ada tuh. Suaminya ditangkap karena teroris, istrinya nggak kerja kan? Dan terus mereka gimana? Ada anak-anak masih kecil. Apa yang terjadi? Kalau kemudian denial, mereka mintanya ke siapa istri-istri ini? Mintanya ke sel mereka. Dan itu dipenuhi? Iya jelas, karena kan bagian dari organisasi, kelompok jamaah ini. Lalu kemudian yang terjadi apa? Siklusnya berulang. Ada kesetiaan yang muncul di situ? Iya, begitu keluar dari penjara, didatangin lagi. Itu istri kamu kan kemarin selama kamu ditahan, yang ngurusin makan minumnya, pendidikannya siapa? Kan kita. Ya udah main lagi. Kemarin bom Astana Anyar. Itu pelakunya residivis bom Cicendo. Sudah ditahan di Nusa Kambangan 4 tahun. Pada saat ditahan itu keluarganya yang ngurusi adalah kelompok mereka. Begitu dia keluar, sempat tinggal di Sukoharjo 7 bulan,
balik ke Bandung melakukan serangan ke bom Polsek Astana Anyar itu. Residivis. Kejadian yang berulang kembali setelah. Ya. Jadi artinya penjara juga tidak membuat mereka jera. Penjara tidak secara ideal membuat mereka jera. Ini problemnya lebih rumit lagi kalau diskusi soal itu. Soal kapasitas, soal sipir yang kurang memahami tentang deradikalisasi, macam-macam kalau itu. Atau ada juga kekhawatiran masyarakat bahwa ketika mereka di penjara justru mereka bisa juga mengedarkan ataupun memberikan informasi ataupun paham-paham radikal atau propaganda terhadap teman-teman yang di penjara itu. Exactly. Itu sudah terjadi di bom Sarinah Tamrin tahun 2016. Pelaku bom Sarinah Tamrin itu adalah seorang residivis kasus curanmor, namanya Ali. Dia mencuri motor, lalu ditahan di lapas Cipinang. Pada saat dia mendapatkan proses penahanan di lapas Cipinang, ketemu mereka dengan napi-napi teroris yang ditahan juga di Cipinang. Si Ali ini terekrut. Jadi begitu dia keluar, karena kan curanmor kan nggak lama ya, 2 tahunan gitu. Begitu dia keluar, dia bukan lagi menjadi residivis curanmor, sudah menjadi teroris baru. Yang kemudian menyiapkan operasi penyerangan bom 2016 Sarinah Tamrin itu. Yang kemudian didanai dari Filipina Selatan, senjatanya diambil dari Filipina Selatan dan dibayar dengan M-Banking dari Nusa Kambangan. Ya, senjatanya dibeli dengan M-Banking oleh terpidana hukuman mati dari Nusa Kambangan. Dari Nusa Kambangan. Artinya kan ada HP masuk. Ya, rekening masih ada. Ini kan menarik ya. Secara cyber gimana nih orang ditahan di Nusa Kambangan, dia bisa ngirim uang untuk beli senjata di Filipina Selatan untuk nembak polisi di Tamrin. Artinya ada problem bahwa di ranah cyber terorisme justru lebih masif. Ya. Karena banyak hal yang bisa dilakukan dengan sifatnya yang sangat cepat, online dan lain-lain. Nah, kejadian beberapa waktu belakangan terkait Lampung contohnya, ada peran besar ranah cyber terhadap kejadian di Lampung, Mas? Yang Lampung ini kan pelarian dari JI ya, JI Poso. Kalau yang Lampung ini sebaliknya, mereka justru menutup sama sekali akses ke cyber. Jadi mereka tidak muncul di ranah cyber? Tidak muncul sama sekali. Jadi pergerakannya offline semua? Offline, tidak menggunakan handphone. Mereka berkomunikasi secara manual, membuat bunker di perbukitan di Lampung Tengah. Oke. Gitu. Jadi kalau yang Lampung ini mereka tahu, begitu mereka masuk ada jejak cyber pasti kelacak. Gitu. Jadi kalau meminjam kata-kata itu, saya potong, Mas. Kalau ketika mereka masuk ke ranah cyber kelacak pasti. Ya. Mengapa yang lain tidak kelacak? Ya, karena mereka DPO. Yang Lampung ini DPO. Oh, yang Lampung DPO. Ya. Yang lain main di cyber itu belum teridentifikasi. Siapa dia? Identitasnya palsu. Kadang-kadang lone wolf ya. Lone wolf itu misalnya kasus penembakan Mabes Polri Yakiyah Aini itu, dia browsing sendiri, dia marah sendiri dengan artikel-artikel yang ada di internet. Karena sudah kedoktrin. Kedoktrin di internet. Nulis surat wasiat, nyerang Mabes Polri dengan airsoft gun lah, terpaksa ditembak mati. Dan itu tidak terafiliasi dengan jaringan manapun. Tidak terafiliasi. Nah, justru ini yang lebih berbahaya sebenarnya, Mas. Betul. Bahwa ketika seseorang bisa akses internet dari manapun, ya. Ketika dia merasa hidup sendiri contohnya, atau tidak banyak bergaul dengan lingkungan sekitar, sosialisasi dan lain-lain, mereka dari kamarnya, dari rumahnya gitu, terus browsing internet, terus terpengaruh dengan konten yang tadi Mas Ridwan sampaikan, bahwa banyak konten-konten propaganda yang justru muncul ketika kita klik. Mereka pelajari sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, pasti kedoktrin. Karena tidak ada informasi lain yang muncul ataupun informasi pembanding gitu. Yeah. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya untuk lone wolf ini, Mas? Kalau lone wolf ini problemnya rumit banget ya. Kayak misalnya kasus yang tadi Mas Aryan diceritakan itu real terjadi. Namanya Zaki. Zaki ini seorang anak SMA yang baik-baik saja tahun 2016, Oktober 2016. Dia kalau di rumah ya anak baik, dengan orang tua baik, dengan lingkungan baik, sama sekali nggak menunjukkan identifikasi bahwa dia ini anak-anak jahat nih. Tapi dia lebih banyak waktunya di kamar browsing internet 2016. Ternyata yang dia browsing adalah film-film atau narasi-narasi dari ISIS. Oke. Sehingga kemudian pada suatu pagi dia mau berangkat sekolah, dia ambil pisau dapur. Dia lewat pos polisi di Cikokol, dia tusuk polisi. Dia tusuk polisi, mati 2 polisinya. Dan dia terpaksa juga harus ditembak mati. Nah, begitu bingung semua ini, jaringan mana? Nggak ketemu. Begitu laptopnya di forensik, ternyata dia lone wolf.
dia secara mandiri belajar dari internet. Jadi ini terjadi, sudah benar-benar terjadi, itu kasus Cikokol. Dan ini bisa terjadi lagi maksud saya. Ini bisa terulang lagi. Nah, karena itu saya kira yang paling mendesak sekarang selain patroli cyber juga segera menciptakan tadi kontra narasi sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya BSSN itu bisa juga bekerja sama misalnya dengan Muhammadiyah. Gitu kan? Membuat semacam ya platform lah. Muhammadiyah kan banyak nih anak-anak muda yang cerdas. Platform literasi Gitu. Dibuatkan semacam website khusus untuk anak muda di mana mereka bisa mengisi podcast seperti ini, gitu kan? Cerita-cerita tentang dinamika anak muda Islam versi Muhammadiyah. Demikian juga NU gitu. Sehingga kemudian kalau ada anak muda kayak Zaki itu ketika dia terdoktrin dengan perang-perang ISIS itu, ketika dia Google sebenarnya ISIS apa itu muncul tuh secara algoritma mestinya SEO itu ya. Iya. Muncul tuh naik website Muhammadiyah atau NU yang mengcounter itu. Nah, sekarang NU online agak lumayan tuh si Mas Syafiq Ali. Mungkin sekali-kali juga perlu tuh dipanggil di podcast ini. Karena dia secara aktif bikin NU online untuk mengcounter itu. Ya, mengcounter propaganda itu. Sehingga begitu ada propaganda khilafah, NU online nimpali gitu. Sehingga terjadi diskursus. Tidak satu arah dan tidak membuat lone wolf baru seperti Zaki atau Zakiyah Aini itu yang Mabes Polri itu. Intinya ada informasi pembanding ataupun informasi lain yang diterima oleh masyarakat, terutama anak-anak muda generasi milenial tadi yang disinggung oleh Mas Ridwan, generasi Z gitu juga. Bahwa ketika mereka mencari informasi di internet, ya artinya ada banyak informasi yang mereka bisa kontra informasinya. Ketika mereka melihat A, terus mereka melihat B, ada perbedaan, mereka bisa berpikir mana yang lebih baik. Nah, selain yang tadi, Mas, bahwa justru ketika yang lone wolf tadi cerita tentang Zaki contohnya, artinya kan ada butuh peran besar orang tua, keluarga, agar melihat bagaimana anaknya tiba-tiba berubah gitu. Selain dari regulasi yang diciptakan oleh pemerintah, selain mungkin bahwa pembatasan konten-konten yang diidentifikasi itu menjadi sebuah propaganda dan tidak bisa diakses oleh anak di bawah umur contohnya. Nah, itu juga mungkin bisa dilakukan bagaimana kita melihat orang tua yang sekarang kan anak kecil sudah pakai gadget, Mas. Betul. Dari mulai SD mungkin sudah pakai gadget dan lain-lain, sehingga bagaimana kita juga bisa melihat informasi yang diterima oleh anak-anak kita yang kecil juga bisa terfilter dengan baik. Nah, itu yang mungkin... Aku setuju banget. Apalagi kan sekarang ini era ya gadget kayak murah banget kan sekarang, 500.000 gitu. Di desa-desa udah punya semua tuh handphone. Artinya dengan sesuatu yang sangat mudah terjangkau begitu, narasi cyber ini bisa langsung direct ke titik terdalam kita. Ya. Karena itu yang dibutuhkan, saya setuju dengan Mas Ariandi tadi, bahwa harus ada ketahanan cyber keluarga. Artinya begini, kadang-kadang nih kita ya, kalau mau ngecek HP adik kita atau anak kita, itu kan terpassword tuh. Ya. Wah, terpassword tuh. Orang tua itu kadang-kadang nggak bisa ngakses laptopnya anak. Orang tua nggak bisa ngakses handphonenya anak. Padahal kita perlu tahu apa yang diakses itu apa. Kasus Zaki tadi, tahu-tahu begitu terjadi, ketika di forensik kelihatan tuh jejak. Orang tuanya kaget. Nah, ini supaya tidak terjadi, saya kira memang perlu diberikan semacam literasi kepada masyarakat ya, agar bapak-bapak dan ibu-ibu itu melakukan secara rutin pengecekan. Bisa saja kan disiasati itu diam-diam ketika anaknya tidur misalnya, untuk tahu sebenarnya anaknya itu bergaul dengan siapa. Jangan-jangan dia masuk ke satu grup tertentu yang tadi aku cerita soal Telegram grup itu, yang ternyata di situ indoktrinasi paham-paham teror. Nah, kalau itu terjadi, ketahuan, saya kira seharus segera melapor. Bisa ke BNPT, mereka punya semacam pos aduan juga, bisa ke Mabes Polri, bisa juga ke perangkat yang terdekat ya. Kalau dalam hal ini misalnya Polsek misalnya atau RT RW. Ketika mereka merasa, oh ini anggota keluarga saya ini kayaknya terpapar teror gitu. Kalau terlambat, ya jangankan orang tua ya, mereka itu bisa dalam tanda petik mengkafirkan keluarganya sendiri gitu. Dalam tanda petik paling ekstrim tuh ya. Ekstrim. Karena mereka merasa, oh ini melanggar syariat yang saya pahami gitu. Itu kan bahaya banget. Ya. Kalau tadi himbauan kepada masyarakat yang disampaikan oleh Mas Ridwan, tentu sebagai individu, kita pada umumnya sebagai individu, sebagai pengguna di ranah cyber, tentu banyak peran yang bisa kita lakukan. Ya. Terus banyak hal-hal juga yang mungkin bisa kita himbau terhadap diri sendiri, terhadap
keluarga, terhadap orang sekitar, dan terhadap masyarakat pada umumnya. Apa hal yang paling penting dalam rangka kita memerangi cyber terrorism? Yang pertama tentu kita harus memahami dulu apa saja yang perlu kita filter ya. Yang tadi yang saya sampaikan bahwa pasti mereka di awal itu membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple. Kalau sudah ada gelagat-gelagat begitu, ini indikasinya sangat kuat ke sana. Jadi ada awareness dulu di sisi kita. Kemudian yang kedua, kalau memang kita mempunyai kemampuan untuk melakukan literasi, lakukan. Kalau Anda misalnya bisa menulis, tulis. Kalau Anda misalnya bisa bikin podcast, bikin platform YouTube, bikin YouTube sebagai sarana edukasi, membantu pemerintah untuk melakukan itu. Kalaupun tidak, ya secara mandiri kita bisa melakukan proteksi diri sendiri. Ketika ada yang mengajak, ini situs bagus nih, begitu diklik mulai itu, oh gaji ini haram, gaji dari ASN haram, wah itu ini mulai gelagat-gelagat ini tinggalkan. Kalau memang tidak punya kemampuan mengcounter, setidaknya tinggalkan saja, gitu. Karena begini. Ada yang mencoba mengcounter, tapi justru terjebak di situ. Justru masuk ke dalam dunia itu? Iya. Begitu, oh ini nggak setuju gitu. Dibawa ke ranah diskusi, dikerubutin. Jadi semacam dihajar bersama-sama ya, agar dia juga ikut ke dalam kelompok itu? Kayak gini misalnya. Ini bukan anjing loh, ini kucing. Padahal ini anjing. Ini kucing. Enggak, ini anjing. Enggak, ini kucing. Yuk. Diskusi sama yang lain yuk, kita diskusikan nih, ini anjing apa kucing? Yang lain bilang kucing. Hilang dia kepercayaan dirinya. Oh iya ya, kucing ya. Padahal jelas-jelas itu anjing gitu loh. Itu narasi sederhana, analoginya kayak gitu. Itu satu ideologi yang kemudian secara rame-rame dikeroyok sehingga anak atau orang ini nggak tahan dan mau nggak mau jebol tuh pertahanannya. Begitu jebol ya sudah, dia akhirnya percaya. Artinya kalau melihat realitas yang terjadi seperti itu, butuh juga bahwa bantuan dari organisasi-organisasi yang besar yang tadi Mas Ridwan sampaikan, butuh juga berbagai macam literasi dari sektor pemerintahan dan lain-lain, kolaborasi. Kolaborasi untuk menciptakan diskursus tersendiri, untuk menciptakan bagaimana kita melihat bahwa itu adalah sesuatu yang salah tentunya, dan itu juga take down tadi menjadi salah satu opsi. Terus melakukan pendekatan-pendekatan yang tadi Mas Ridwan sampaikan. Terakhir Mas, ini obrolan sangat menarik. Semoga ini juga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Terakhir sebelum kita tutup, himbauan untuk masyarakat dalam menyikapi cyber terrorism di tengah transformasi digital yang tumbuh, akses internet yang juga luar biasa di Indonesia. Yang pertama saya kira ini mendekati pemilu ya. Ini mendekati pemilu, himbauan kami berhati-hati tidak menjadi justru agen pemecah bangsa gitu. Karena sekarang ini netizen ini kan luar biasa ya. Bahkan kalau kita buka platform Twitter, hampir setiap hari ada kasus kan. Setiap hari ada kasus. Setiap hari bahasa kita itu ada netizen yang merujak seseorang gitu. Jadi kalaupun kita nggak bisa jadi solusi, setidaknya kita nggak jadi masalah baru, itu pertama. Nah yang kedua tadi yang sampaikan Mas Ariandi, ketahanan keluarga. Mari kontrol anak-anak kita, adik-adik kita, tanya mereka ini buka situs apa, mereka kalau mencari satu pemahaman itu grupnya apa punya Telegram channel tertutup. Nah ini perlu dikuatkan kepada setiap keluarga agar tidak risih ketika mengecek gadget atau laptop dari anak mereka atau adik mereka supaya tidak terseret ke cyber terorisme itu. Oke. Ketika tidak bisa menjadi solusi, setidaknya tidak menjadi masalah baru. Ini menarik. Terima kasih Mas Ridwan, obrolan yang sangat informatif. Ini bisa memberikan informasi terhadap Cybermen sekalian bagaimana cyber terrorism bekerja dan dampak serta bagaimana kita menanggulangi kiat-kiat dari cyber terrorism yang ada. Kita ketemu lagi di Kamsimas, podcast keamanan siber untuk masyarakat edisi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.